Hai Hai teman-teman teman-teman semuanya, semuanya. perkenalkan aku Ilma Sartika dengan NIM 12417031. Aku Wirda Dayani Pratiwi dengan NIM 1241732. Jadi di sini kami akan mengerjakan tugas video berupa konsep perbedaan individual dalam proses pembelajaran dan pembelajaran di sekolah. Kira-kira nih Tiwi, apa sih yang kamu ketahui tentang proses pembelajaran individual dan proses pembelajaran yang ada di sekolah? Menurut aku nih ya, kalau proses pembelajaran individual, dari katanya saja udah individual ya, berarti kayak belajar mandiri dong. Ya, Apalagi benar. perbedaannya antara di rumah sama di sekolah itu kan merupakan sebuah tempat yang berbeda, rumah antara rumah dan sekolah. Kalau sekolah ini kan tempat dimana kita bisa tempat para murid, para siswa menuntut ilmu, kayak mengembangkan kreativitas. Tapi kalau di rumah tuh bukannya kita nggak bisa kayak gitu juga, cuman tuh ada sebuah perbedaan spesifik aja ya guys, kayak gitu. Kayaknya misalnya ya, kalau di rumah tuh kan, menurut aku pribadi nih, kalau di rumah kita nih belajar di rumah tuh kayak kurang efektif sih kata aku. Gimana ya, karena pasti kalau di rumah kan kayak sendiri, nggak ada temennya gitu kan. Tapi nah, kalau di rumah tuh juga intinya ada posisi posisi baik sama posisi buruknya juga, negatifnya juga kayak gitu. Kok di rumah tuh kan bisa dibantu dengan orang tua, nah kerjasama dengan orang tua atau teknologi kayak gadget, kayak zaman sekarang tuh kan udah gimana ya? Mempermudah segala hal Ya, dengan melalui teknologi. teknologi. Nah, seperti itu. Kalau di sekolah kan kita fokus pada pembelajaran kelompok. Nah, kalau pembelajaran di sekolah itu kan pasti ada yang namanya dibimbing sama guru gitu kan. Belajarnya juga lebih asik, lebih enjoy karena kan kita ada teman belajar kayak gitu ya. Gitu sih kata aku. Kalau kamu Ima gimana? Menurut aku proses pembelajaran individual dan pembelajaran di sekolah itu benar banget kata Tiwi, itu jelas dua hal yang berbeda karena dari tempat belajarnya, orang-orang yang dilibatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti di sekolah mungkin kita akan berbentuk pembelajaran yang dimana kita dituntut untuk pandai satu hal saja. Iya, Sedangkan kalau proses pembelajaran individual itu kan menyangkut minat dan bakat anak yang memang tidak semua orang punya seperti itu. Kalau misalnya di proses pembelajaran di sekolah biasanya anak-anak dituntut untuk pintar berhitung, pintar membaca, sedangkan sebenarnya tidak semua anak tuh pintar dalam hal itu. Bisa saja anak tersebut pintar dalam berolahraga, pintar dalam bermain musik, segala macam. Dan sebenarnya kamu tahu nggak sih Tiu, kalau misalnya pendidikan di Indonesia ini memang masih bersifat pendidikan yang diajarkan di sekolah. Jadi jarang sekali orang melihat, menotis hal-hal di luar pembelajaran di sekolah. Seperti anak-anak tidak bisa begitu, berarti anak tersebut dicap bodoh. Padahal belum tentu seperti itu ya, kayak gitu. Terus cara pembelajaran yang digunain juga, kalau misalnya individual, berarti kan sesuai dengan minat dan bakat dia. Misalnya dia tanpa bimbingan orang lain pun, dia pasti akan tetap suka belajar hal tersebut. Sedangkan kalau proses pembelajaran di sekolah, dia suka ataupun tidak, dia harus tetap belajar akan hal tersebut, seperti itu. Iya, terus kalau belajar di rumah tuh kan ya, kayak kata aku minat dan bakat kita tuh ya udah kita aja gitu sih, yang gimana ya, kayak kita pendem aja paling sendiri taunya kita ada di mana. Kalau di sekolah itu kan dilatih gimana caranya mengembangkan minat dan bakat kita di situ. Disitulah tempatnya di sekolah kayak gitu kan. Sama gurunya pasti dibimbing cara agar apa ya, kamu ada bakat di ini, kembangin gini, gimana caranya kayak gitu. Kalau di rumah kan paling kita hanya tuntunan orang tua, bisa dapat dari nasihat orang tua. Paling pembelajarannya ya dalam ruas kecil. Nah, kalau di sekolah itu kan ruang lingkupnya besar kan. Jadi tuh dampaknya menurut aku sih lebih besar dari di sekolah daripada di rumah. Bukannya nggak bagus belajar, cuman perbedaannya ya itu sih menurut aku. Terus ya Ilma, kalau sekarang nih banyak siswa atau murid yang kayak tadi kata aku kan kalau pembelajaran di rumah itu kan
kita bisa menggunakan teknologi kan. Iya. Tapi kalau di rumah nih menurut aku kayak anak-anak apalagi Gen Z ya, anak-anak tuh sering kayak menyepelekan hal-hal kecil karena ada teknologi Gadget, gadget boleh lah gadget itu. Teknologi kita kan makin berkembang lah ya kan, apalagi sekarang trendingnya Twitter, TikTok, Instagram. Nah, anak-anak tuh makin ada sebagian yang makin ada itu tuh malas belajar. malas belajar kayak gitu. Tapi ada juga yang menggunakan Teknologi dengan baik. teknologi itu dengan baik, kayak mereka menggunakan website ini untuk mengetahui apa yang belum diketahui, dia cari di Google ini itu apa segala macam kan. Itu apa sih menurut kamu Ilma, kalau di sekolah tuh kan kayaknya ya teknologi apalagi gadget lah, kita ambil gadget itu pasti dilarang lah ya kan bawa ke sekolah. Nah, itu merupakan sebuah perbedaan yang besar nggak sih? Itu menurut kamu ada dampak yang wow nggak gitu? Menurut aku untuk beberapa sekolah yang masih dilarang menggunakan gadget di sekolah itu mungkin suatu kerugian yang besar ya, karena kalau misalnya tidak diajarkan gadget dengan baik di sekolah, mungkin anak-anak akan menggunakan gadget dengan bebas, apalagi anak-anak yang mungkin kurang wawasan orang tuanya seperti itu. Lalu kalau misalnya anak-anak dilarang menggunakan gadget di sekolah, otomatis pendidikan kita ini tertinggal dengan di negara-negara luar yang emang dari dulu tuh udah menggunakan gadget di sekolahnya, belajar menggunakan aplikasi segala macam. Sedangkan kita masih banyak banget sekolah yang mungkin selalu berpikir stigma negatif kalau misalnya anak bawa HP ke sekolah. Misalnya nih kayak waktu itu di contoh di sekolah aku ya, karena ada satu video viral akibat seorang anak bawa HP, akhirnya semua siswa itu kena imbasnya, jadi nggak boleh bawa HP lagi. Padahal guna HP untuk bawa sekolah itu sangat-sangat berguna, kayak misalnya bisa ngajarin anaknya hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang tidak bisa diajarkan oleh guru tapi diajarkan oleh teknologi kayak gitu. Iya, nah kalau pembelajaran di sekolah itu kan kita bisa mengetahui minat bakat kita tuh ada di mana gitu kan. Terus jadi cara-cara orang di sekolah kayak guru gitu yang mendidik kita tuh kayak harus ngerti cara proses belajar anak gitu, apalagi setiap anak tuh kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu yang bisa membedakan bagaimana proses pembelajaran anak 1, anak 2, anak 3 kayak gitu. Terus kalau di rumah kan menurut aku tuh kayak pasti paham lah ya kan, orang tua pasti ngerti banget lah sama anaknya nih, anaknya bakat anaknya di mana kayak gitu kan. Kayak ya itu kembali lagi untuk mengasah dari bakat anak tersebut ya udah gimana ya, lanjut dengan di sekolah gitu, karena pembelajarannya tuh lebih mendalam di sekolah kayak gitu kan. Terus kalau misalkan di rumah nih ya, kalau di rumah nih kira-kira pembelajaran seseorang itu lebih bisa efektif tuh seperti apalah Ilma? Maksudnya gimana Tiwi? Kayak biar anak itu misalkan di rumah nih yang malas belajar, kayak misalkan biar dia bisa belajar itu menumbuhkan semangat kayak gitu. Menurut aku kita kan nggak bisa nih memaksa seseorang biar di bawah tekanan untuk terus belajar ya, pasti nggak nyaman banget kan kalau misalnya kita aja yang di bawah tekanan belajar kita ngerasa nggak nyaman, apalagi anak-anak yang memang lagi proses pertumbuhan. Jadi sebenarnya itu kita yang mencari gimana sih gaya belajar mereka yang nyaman. Ada beberapa anak yang gaya belajarnya emang menghafal, menulis segala macam, tapi ada beberapa anak yang metode pembelajaran itu dengan diajak main, diajak diskusi yang memang biarkan otak dia berjalan. Dan aku ngerasa nih ya Tio, perbedaan antara SMA dengan kuliah itu kan sangat jauh sekali. Pas di SMA ini kita dimanjakan oleh guru, diajar oleh guru, dijelaskan oleh guru. Lalu pas SMA, lalu pas kuliah itu kita benar-benar
diajak untuk berpikir kritis. Bahkan pas SMA aku ngerasa itu kita kurang banget ya diajak untuk Iya. berpikir kritis. Seperti yang pernah dosen aku bilang itu, katanya kita pas SMA disuruh jawab jawaban pilihan ganda, dimana di pilihan ganda tuh kita nggak tahu sebenarnya latar belakang jawaban tersebut seperti apa. Lalu pas di kuliah itu beneran ditanya soal-soal yang sebenarnya menurut kita di luar akal logika kita, di luar naluri kita, tapi kita harus tetap kayak ngerasa ada jawaban di belakang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak masuk akal kayak gitu. Menurut kamu nih Tio, kamu pernah nggak sih ngerasakan momen perbedaan antara kamu belajar sendiri sama belajar di sekolah, lalu kesusahannya itu apa sih? Oke, nih kita ambil satu contoh lah ya, kayak teman-teman tahu yang namanya homeschooling nggak? Tahu. Nah itu merupakan contoh kayak pembelajaran individu secara mandiri, kayak bisa dilakukan di rumah kayak gitu kan. Nah menurut aku nih ya, dari contoh tersebut kayak homeschooling ini kan individu kan, mandiri gitu. Kita kayak kurang, ya udah kita tahu hal-hal yang belum kita tahu tuh sendiri kayak gitu, nggak bisa dibantu apa ya, nggak bisa dibantu dengan siapapun gitu kan. Kayak paling kita sumbernya bisa dapat cuman dari teknologi, gadget gitu kan, dari buku. Itu pun kalau dia mau membaca, rajin kayak gitu kan anaknya. Kalau di sekolah ini kan pentingnya yang namanya, kata aku sih, menurutku relasi nggak sih? Nah, makin banyak kata orang tuh ya, makin banyak relasi, makin banyak rezeki, sama makin banyak wawasan juga. Nah, kalau di sekolah tuh kan ya seru lah, kita berbaur sana sini sama teman-teman. Jadi belajar kita tuh kayak nggak cuma have fun, nggak cuman ya belajar di kelas aja. Kayak kita kayak gini kan, kayak belajar bisa sharing kayak gitu kan, bisa misalkan ke kantin kayak gini kayak gitu. Apa sih gini, kayak ya lebih sering bertukar pendapat. Iya, sering gitu. bertukar pikiran kayak gitu. Lebih sering kalau kita bertemu sama orang pasti interaksinya tuh kayak lebih banyak gitu. Itu lebih banyak yang kita tahu kayak gitu. Kalau sendiri gitu kan Kita ya udah nge-stuck ya udah situ aja ya udah sih pikirannya. untuk diri sendiri aja kayak gitu kan. Kita nggak ada kayak lawan bicara kayak seperti itu. Nah, dari contoh homeschooling tersebut kan juga kayak pembelajarannya itu ya, menurut aku kalau homeschooling tuh gimana ya nyebutinnya, kayak rumit nggak sih, apa, udahlah dia belajar sendiri, terus nggak dapat teman, iya nggak relasi. dapat teman, relasi, terus wawasannya pasti yang dia tahu ya udah itu aja, stuck di situ aja, kayak nggak menyebar luas gitu kan. Dia nggak tahu gimana, misalkan nih ini fungsinya cuma ini, ya udah dia taunya kayak gini. Nanti dia tuh nggak tahu ininya bisa kayak gimana kayak gitu, kayak menyebar luas tuh kayak gimana. Beda banget lah ya kalau itu sama pembelajaran di sekolah kan. Tapi menurut kamu lah Ilma, gimana tanggapan kamu kayak contoh yang kita ambil tadi kayak homeschooling kayak gitu tuh? Menurut aku sih sebenarnya tergantung ke anaknya dan tergantung ke orang tuanya masing-masing. Mungkin ada beberapa anak yang lebih nyaman sendirian, kayak dia introvert. Mungkin saat dia ramai dia ngerasa konsentrasinya susah itu kan. Jadi biasanya anak-anak dengan konsentrasi yang susah di saat ramai itu pasti memilih buat belajarnya lebih nyaman sendirian. Saat sendirian dia lebih masuk dibanding ramai. Terus aku ngerasa mungkin di sini TV lebih mendukung pembelajaran di sekolah, Iya, sedangkan aku karena aku ngerasa aku tuh lebih nyaman belajar sendiri dibanding di tempat ramai kayak gitu. Aku ngerasa kalau misalnya aku belajar di tempat yang ramai, ribut, bising segala macam, itu konsentrasi aku tuh sedikit terganggu dan susah untuk fokus. Sedangkan kalau misalnya aku belajar secara individual yang memang fokuskan, aku tahu nih aku baca apa, aku tahu apa yang aku lakukan, maka itu akan mempermudah aku untuk proses pembelajaran. Dan aku ngerasa pendidikan di Indonesia ini kayak masih menyampingkan hal-hal yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh anak-anak kayak aku gitu. Karena banyak banget anak-anak yang mungkin susah belajar, susah untuk fokus saat di sekolah karena tadi sekolah yang ribut, terus mungkin kondisi kurang
aturan-aturan sekolah yang mungkin kurang masuk gitu di kita. Oke. Jadi intinya kembali ke diri anak itu sendiri ya. Dia prinsipnya tuh gimana ya, kayak oh mungkin dia antara introvert jadi dia lebih nyaman sendiri gitu kan, atau extrovert dia. Kalau aku ya kayak ya udah sih fun aja, aku lebih suka yang keramaian gitu, jadi tuh belajar jadi lebih seru kayak gitu kan. Kalau menurutku sendiri juga itu juga apa ya, enak kok, kayak lebih tenang gitu kan. Jadi tuh kalau pikiran tuh lebih cepat masuk lah, gimana ya, lebih cepat paham, atau kita bisa menganalisis sendiri, otak kita tuh bisa lebih bekerja lebih baik kalau misalnya kita tenang gitu kan, kayak nggak ada gangguan dari siapapun kayak gitu. Ya udah sih, kayak kembali aja ke anaknya masing-masing kayak Dan gitu ya. setiap proses pembelajaran individual maupun pembelajaran di sekolah tuh punya poin plus dan minusnya masing-masing gitu. Iya. Jadi tergantung orang tuh ngelihatnya dari sisi baiknya ataupun dari sisi buruknya. Terus gimana cara menghadapinya, cara mengolah masalah-masalah yang datang dari Betul. proses pembelajaran tersebut itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini, kira-kira teman-teman lebih suka proses pembelajaran yang individual atau proses pembelajaran di Di sekolah? Nah, Nanti jangan lupa komennya. jangan lupa comment and subscribe, like. Mungkin itu aja sedikit podcast dan Ya. cerita dari kita. Lanjutkan di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.